Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi-materi dari komunikasi massa, yaitu ada fungsi media massa, kepemilikan dan konten media massa, efek media massa, dan juga literasi media massa. Nah, ini akan menjadi penilaian UAS komunikasi massa, dan ini adalah anggota kelompok kami. Kita masuk materi yang pertama adalah fungsi media massa. Fungsi media massa yang pertama adalah makro. Makro adalah fungsi media sebagai penyampaian pesan dan pemberi informasi atau berita, yang terdiri dari surveillance, interpretation, linkage, transmission of value, dan juga entertainment. Dan yang kedua ada mikro. Mikro adalah apa yang dikerjakan oleh audiens karena media. Intinya, mikro adalah sudut pandang audiens. Dan di dalam mikro ada condition, diversion, sociality, dan withdraw. Kemudian untuk materi yang kedua yakni kepemilikan dan konten media massa. Yang pertama, kepemilikan organisasi media. Kepemilikan merupakan isu penting yang terkait dengan aspek ekonomi dari media. Kepemilikan identik dengan sifat hierarkis dari organisasi media. Kepemilikan pada akhirnya menentukan arah dan konten dari organisasi media. Sedangkan konten media merupakan pesan yang disampaikan oleh media sesuai dengan alat dan teknologi yang digunakan baik dalam format audio maupun visual, ataupun gabungan audio dengan visual. Materi yang ketiga ada efek media massa. Efek media massa adalah suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Efek komunikasi massa terdapat 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Selanjutnya ada 15 efek media massa menurut para ahli. Yang pertama yaitu modal rangsangan reaksi, yang kedua teori jarum hipernik atau peluru, yang ketiga yaitu teori 2 tahap, yang keempat yaitu teori disonansi kognitif, yang kelima yaitu teori terpaan selektif, yang keenam yaitu teori belajar sosial, yang ketujuh teori perbedaan individu, yang kedelapan teori use and gratification, yang kesembilan teori kultivasi, yang kesepuluh teori kesenjangan pengetahuan, yang ke-11 teori spiral keheningan, kemudian yang ke-12 teori agenda setting, yang ke-13 teori framing, yang ke-14 teori proses informasi sosial, dan yang terakhir adalah social identity model of the individuation effect. Selanjutnya ada materi dari literasi media. Menurut James Potter, literasi media adalah sebuah perspektif yang digunakan secara aktif ketika individu mengakses media dengan tujuan untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh media. Seseorang yang memiliki kemampuan literasi media tidak akan langsung mempercayai sebuah berita. Yang harus dilakukan adalah memilih media yang diakui kredibilitasnya, memeriksa kembali keakuratan berita dengan sumber lain, dan selalu mencari kelengkapan suatu berita yang didengar dari orang lain di dalam suatu media massa. Nah, ini tadi adalah materi-materi yang ada di dalam mata kuliah komunikasi massa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.